Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmat. Alladzi bittiba'ihi tanalul mukarramat wa tatimmus sa'adat fil hayati wa ba'dal mamat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Allah berikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat melanjutkan kembali kegiatan belajar mengajar kita walaupun melalui aplikasi Zoom ini secara online. Alhamdulillah, di Jakarta dulu kita sudah selesai ya membahas beberapa tema daripada ilmu tajwid. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan yang lebih kurang 3 bulan ya tertunda disebabkan oleh corona ya. Jadi terpaksa kita menghentikan kegiatan belajar mengajar kita dan kembali kepada kampung halaman masing-masing. InsyaAllah kesempatan kali ini akan kita lanjutkan belajar ataupun pembahasan daripada materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan tetap dapat kita bisa memahami ya, praktik daripada ilmu tajwid dengan baik dan benar. InsyaAllah ya kita akan lanjutkan lebih kurang nanti beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan ya. Di Jakarta dulu kita sudah bahas beberapa tema yang penting yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Yang sudah kita bahas itu apa ilmu tajwid ya, keutamaan-keutamaannya, kemudian sejarah bagaimana Al-Qur'an sampai ke kita ya, kemudian pengumpulan Al-Qur'an dan sejarah-sejarahnya, kemudian bentuk-bentuk qiraat dan pembagiannya, kemudian definisi daripada tajwid ya, lughatan, istilahan, kemudian hak-hak huruf, tema ilmu tajwid apa, hasilnya untuk apa, nisbatnya ke mana ya. Kemudian yang pertama kali meletakkan ilmu ini siapa ya, sudah kita bahas ini secara detail dulu di Jakarta di Ma'had. Kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya ya, hukum mempelajarinya, lahan, hukum dan pembagiannya, dan juga tingkatan-tingkatan bacaan, masalah isti'adzah, basmalah serta hukum-hukumnya ya. Kemudian bentuk-bentuk harakat sudah kita bahas juga. Kemudian itmamul harakat ya, penyempurnaan harakat sudah kita bahas juga. Hal-hal yang mesti kita perhatikan pada saat pengucapan huruf ya, pada saat fathah bagaimana, kasrah bagaimana, dhammah bagaimana, dan pada saat sukun bagaimana, sukun bertemu dhammah bertemu sukun bagaimana, pada saat tanwin bagaimana, pada saat tasdid ya, dhammah bertemu tasdid bagaimana. Itu sudah kita bahas tentang bagaimana pengucapan itmamul harakat. Kemudian juga sudah kita masuk pada bab makharijul huruf ya, maknanya apa, pembagiannya secara umum maupun secara khusus, juga makna dan sifat dan pembagian-pembagian huruf ya, dari sisi tafkhim maupun tarkik juga sudah kita bahas alhamdulillah ya. Juga pembahasan nun sukun atau tanwin dan mim sukun juga sudah kita bahas di Ma'had. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke depannya ya, walaupun secara online, pembahasan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, kemudian kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pengucapannya yang berdasarkan urutan makharijul huruf, yang berdasarkan urutan makhrajnya, bukan berdasarkan urutan hijaiyah ataupun bukan berdasarkan urutan
abjadiyah, ya. Jadi langsung saja kita masuk pada huruf yang pertama daripada makharijul huruf, yaitu huruf yang keluar daripada pangkal tenggorokan. Keluar daripada pangkal tenggorokan. Yaitu huruf al-hamzah. Huruf al-hamzah. Baik. Huruf al-hamzah. Bentar kita huruf hamzah ya. Sebentar. Huruf hamzah keluarnya di mana, Gilman? Ya, Gilman ada? Gilman ada nggak? Rizky, Tat. Nggak ada. Rizky baru masuk, Masya Allah. Masya Allah. Masuk sambil makan lagi. Ya? Astagfirullah, antum. Huruf hamzah keluarnya dari mana, Rizky? Mana makhraj hamzah? Dari tenggorokan, Tenggorokan bagian mana? bagian bawah. Bagian bawah. Oke. Masya Allah, Posisinya di mana? Rizky. Posisi tepatnya di mana? Nah, ini kelihatan? Baik. Kelihatan ya? Ada. Gambar ada? Oke. Ada. Ini huruf hamzah. Huruf hamzah. Ya, ini sebagai mana yang antum lihat di gambar. Ini posisi huruf hamzah. Ini gambar apa ini? Pangkal tenggorokan. Nah, ini namanya Kita suara. al-autar as-sautiyah. Ya, pita suara. Pita suara. Jadi huruf hamzah, ikhwan dimulakan Allah, makhrajnya min aqsal halqi. Min aqsa Aqsal halqi. yaitu keluar daripada tenggorokan bagian bawah. Atau yang kita kenal dengan pangkal tenggorokan. Di mana tepat posisinya? Posisinya tepat di mantiqatu al-autar as-sautiyah. Ya, persis pada pita suara. Persis pada pita suara. Jelas? Ya. Persis pada pita suara. Lagi belajar. Ya, persis pada pita suara, bukan pada bagian dada, ya, sebagaimana sebagian daripada kaum muslimin ataupun orang ya, mengira bahwa huruf hamzah itu dikeluarkan dari bagian rongga dada, sehingga diucapkan seperti ini. Ini keluar dari rongga dada. Ya, ini adalah bentuk kekeliruan ya. Bahwa yang tepat hamzah keluar daripada pita suara ya, min aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan bagian bawah. Ya. Bukan di sini ya, bukan di bagian pertemuan antara apa namanya ini? Leher ya. Ataupun pertemuan antara leher dengan bahu, bukan. Ya, itu namanya an-nahar ya. Ini di atasnya sedikit, persisnya di pita suara ya, di bagian jakun kita. Ya. Ini posisi daripada huruf hamzah ataupun makhraj daripada huruf hamzah. Jelas ya? Insyaallah hal-hal diperhatikan pada huruf hamzah ini juga tidak banyak ya, karena termasuk yang huruf gampang diucapkan juga ya. Cuma ada nanti hal-hal yang mesti kita perhatikan pada saat pengucapannya.
Jadi masalah makhraj selesai sampai di situ, bahwa huruf hamzah keluar daripada aqsal halqi, mantiqatu al-autar as-sautiyah, yaitu keluar daripada pita suara. Kemudian apa saja daripada sifat-sifat hamzah. Sifatul hamzah. Ini kita perhatikan sifatul hamzah. Sifat yang dimiliki oleh huruf hamzah itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama kita bahas ya, sifat daripada huruf hamzah adalah asyiddah. Asyiddah. Asyiddah apa, Azwar? Suara tertahan, Dad. Suaranya tertahan. Jadi yang dimaksud dengan syiddah adalah inhibasus sauti inda nutqi bi harfil hamzah. Inhibasus saut. Inhibasu as-saut. Tertahannya suara pada saat pengucapan huruf hamzah ini. Ya. Kemudian artinya suara tidak mengalir. Kalau suara mengalir, ya, maka yang akan keluar adalah huruf apa, Rizky? Kalau kita alirkan suara pada saat pengucapan hamzah, ini sekarang kita tahan suaranya. A. Nah, ini suara tertahan. A. Ba. Kemudian kalau seandainya kita alirkan suaranya, huruf apa yang keluar? Rizky. Tidak tahu. Fikri? Coba alirkan udara. Alirkan suaranya. Suara dikeluarkan, jangan ditahan. Huruf yang satu makhraj dengannya. Yang satu makhraj dengan huruf hamzah apa? Rian. Nah, ini ana tahan suara sekarang nih. Ba. Itu tertahan suaranya. Ba. Sekarang alirkan suaranya. Apa yang keluar? Huruf apa yang keluar? Rian. Ha. Contohnya gimana? Benar yang dikatakan. Contohnya gimana? Bah. Bagus. Bah. Jadi kalau kita alirkan suara, yang akan keluar adalah huruf ha. Ya, bah. Ini suaranya lepas. Ngalir. Bah. Itu huruf yang satu makhraj dengan hamzah. Jadi perbedaannya di situ ya. Huruf bisa saja keluar dari tempat yang sama, tetapi tidak semua sifatnya sama. Belum tentu sifatnya juga sama. Ya, pasti sifatnya berbeda. Tidak ada huruf yang memiliki sifat yang sama. Jelas? Ya, walaupun dia keluar dari satu makhraj, ya, tidak akan ada sifatnya yang sama. Ya. Ketika kita mengalirkan suara pada saat pengucapan hamzah, ya, maka yang akan keluar adalah huruf yang satu makhraj dengannya, yaitu huruf ha. Ya, jadi kita katakan bah. Ya. Hamzah suara harus tertahan. Ba. Ya. Jelas? Contohnya di sini, ya, ini. Ya. 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 Nah, juga di sini. Bi. Ya, bi. Juga di sini contohnya. As-sama. Suara tertahan. Atau terputus. Tidak mengalir. Kalau suara dialirkan, ya, as-sama, maka akan keluar adalah huruf ha, bih, atau ya. Paham? Itu maksud daripada syiddah, yaitu inhibas as-sauti 'inda nutqi bil hamzah. Mafhum? Jelas? Maksud daripada syiddah? Lawan daripada syiddah namanya ar-rakhawa. Ar-rakhawa itu jarayanus saut. Jarayanus saut 'inda nutqi bil harfi. Ya, mengalirnya suara pada saat pengucapan huruf.
Ketika kita mengalirkan suara pada saat pengucapan huruf hamzah, maka yang akan keluar adalah huruf lain, yaitu huruf ha yang satu makhraj dengannya. Bah. Ya, yang benar hamzah harus dibaca syiddah, yaitu suara tertahan, suara tidak mengalir. Ba, ya, bi, ji, jita. Ya, paham? Baik. Jelas, Raju? واضح. Kemudian sifat yang kedua daripada hamzah adalah al-jahru. Al-jahru. Ya, ini al-jahru ya. Al-jahru. Sifat yang kedua namanya al-jahru. Apa arti jahar, Raju? Udara tertahan. Udara, bukan suara ya. Kalau syiddah, rokhawa itu kaitan dengan suara. Adapun jahar, ya, itu kaitannya dengan udara. Apakah udara keluar atau tidak? Ya, lawan daripada jahar, apa Akbar? Ini sebelumnya kita udah pernah bahas di Jakarta dulu. Di Ma'had. Tentang istilah-istilah ini sudah kita bahas sebelumnya. Dan juga antum juga belajar sama Syekh Ahmad, juga dibahas. Apa lawan jahar, Rian? Hamas. Hamas, al-hamas. Ini namanya sifat-sifat yang berlawanan. Ya, sifat yang berlawanan. Ya, jadi jahar artinya apa? Inhibasun nafas. Inhibasun nafas inda nutki bil harfi. Ya. Lawannya hamas. Al-hamas. Ya, huwa jarayanun nafas inda nutki bil harfi. Jarayanun nafas inda nutki bil harfi. Jahar adalah bahwa udara tertahan. Udara tidak mengalir pada saat kita mengucapkan huruf hamzah. Jadi diucapkan ba. Ba, kalau kita letakkan telapak tangan di depan mulut kita, itu tidak ada angin yang keluar. Jadi kita ucapkan a. Ada nggak angin keluar? Tidak ada kan? Ya, bi, ji. Tidak ada angin yang keluar pada saat kita mengucapkan hamzah. Itu disebut dengan al-jahar. Kalau udara ataupun angin ada mengalir, ya, maka yang akan keluar juga huruf ha, huruf yang satu makhraj dengannya, huruf yang satu makhraj dengannya. Jadi perbedaannya di situ. Ketika kita merakhawakan huruf hamzah, maka yang akan keluar adalah ha. Ketika kita membaca hamzah dengan hamas, maka akan keluar adalah huruf ha juga. Ya. Jelas? Baik. Kemudian sifat yang ketiga itu al-istifal. Al-istifalu. Apa arti al-istifal? Fikri. Maksud daripada istifal apa? Istifal sambung. Apa? Sambung. Sambung? Istifal apa? Azwar? Arti istifal? Tipis atau tarkik. Oke, tipis atau tarkik. Tarkik. Ya, benar ya. Istifal nama lainnya juga disebut dengan tarkik ya. At-tarqiq. Maksud daripada istifal apa? Ya, istifal artinya inkhifadu ya, inkhifadu aqsa al-lisan. Inkhifadu aqsa al-lisan 'anil hanakil a'la ila qa'i al-fam 'inda an-nutqi bil harfi. Itu arti daripada istifal. Itu inkhifadu aqsa al-lisan ya. Artinya turunnya pangkal lidah daripada langit-langit atas. Artinya pangkal lidah pada saat kita mengucapkan huruf hamzah itu tidak
naik ke atas, tidak naik ke langit-langit. Akan tetapi dia turun ke bagian bawah daripada permukaan mulut pada saat pengucapannya. Jadi kita katakan huruf hamzah a. Jadi tidak diangkat, pangkal lidah tidak terangkat. Pangkal lidah tidak terangkat. Dia termasuk huruf tarqiq atau huruf tipis yang kita kenal. Jelas? Paham? Baik. Itu namanya al-istifal. Lawan daripada al-istifal apa? Lawannya al-isti'la. Al-isti'la itu tafkhim, itu irtifa' aqsal lisan ila saqfil hanak, ya, wala yalzam al-ilsaq, yaitu terangkatnya pangkal lidah ke bagian atap langit-langit. Ya, namun tidak mesti harus ditempelkan, ya. Itu maksud daripada isti'la, artinya suaranya tebal sebabkan terangkatnya pangkal lidah. Adapun istifal suaranya tipis, ya, karena pangkal lidah tidak naik ke bagian langit-langit atas. Kemudian sifat yang keempat yang dimiliki oleh hamzah adalah apa? Al-infitah. Kita al-ismat. Al-infitah. Al-ismat. Ya, al-ismat. Al-ismat. Ya, al-ismat namanya. Maksud daripada al-ismat apa? Sifat penyempurnaan. Sifat penyempurna. Jadi ismat ini maksudnya, ya benar apa yang Tuhan katakan. Dia hanya sebagai sifat penyempurna saja, sifat maknawiyah saja. Maksud daripada ismat apa? Ya, yaitu apa namanya? Su'ubatun nutqi bihi. Su'ubatu an-nutqi bihi li khurujihi min tarfil lisan. Ya, afwan. Maksud daripada ismat adalah su'ubatun nutqi bihi li khurujihi ba'idan an tarfil lisan. Ya, jadi maksud daripada ismat ini bahwa huruf hamzah termasuk huruf yang sulit. Ya, pengucapannya sulit. Ya, pengucapannya sulit. Maksudnya suaranya ketika kita mengucapkan hamzah tidak langsung keluar, ya. Ada sedikit kesulitan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena jauhnya posisi makhraj daripada hamzah dari ujung lidah. Ketika kita membaca huruf-huruf yang berada di ujung lidah umpamanya atau berada di bibir, itu akan terucap dengan mudah, ya, akan terucap dengan mudah. Bahkan cepat keluarnya. Ya, ini disebut dengan idlaq, ya, huruf-huruf yang cepat keluarnya dan mudah pengucapannya karena berada dekat posisinya di bagian ujung lidah dan di bagian mulut. Maka keluarnya akan cepat dan mudah diucapkan seperti huruf apa? Ta, ba, ma, fa. Ini mudah diucapkan. Keluarnya cepat. Adapun huruf hamzah agak lama keluarnya, ya. Karena jauhnya posisi makhrajnya daripada ujung lidah. Contoh kita ucapkan, ya, ini agak berat keluarnya juga agak lama. Itu yang dimaksud dengan al-ismat. Jelas? Jadi hanya menyampaikan, menginformasikan kepada kita bahwasanya huruf hamzah itu hanya dikategorikan kepada atau dikelompokkan kepada huruf ismat, ya, huruf yang ketika diucapkan tidak keluar begitu saja secara langsung, akan tetapi ada agak lama, ya, ketika kita mengucapkannya. Jelas? Jadi suaranya tidak begitu langsung keluar, ya, ya, karena jauhnya makhraj hamzah daripada ujung lidah. Lawan daripada ismat namanya idlaq, ya, al-idlaq, sur'ah, ya, wa suhulatun nutqi bil harfi li khurujihi min tarfil lisan au syafatain, ya, itu cepatnya dan mudahnya keluar huruf untuk diucapkan karena dia keluar dari bagian ujung lidah dan keluar daripada dua bibir, ya. Jadi huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah dan bagian bibir itu pengucapannya mudah, ya. Pengucapannya mudah dan juga cepat keluarnya. Jelas? Kemudian yang terakhir, sifat yang dimiliki oleh hamzah adalah al-infitah. Al-infitah. Apa maksud al-infitah? Mulut terbuka. Al-infitah
Ayyakun al-fam maftuhan. Ayyakun al-fam maftuhan. Mulut pada saat pengucapan huruf hamzah itu terbuka, ya. Jelas, liftiraq atau tajafi ma bainal lisan wal hanakil a'la 'inda nutqi bihi. Disebabkan oleh apa? Disebabkan berjauhnya, ya, berpisahnya antara lidah dengan langit-langit atas. Jadi lidah dengan langit-langit atas itu tidak menempel, jelas, tetapi saling berjauhan. Berjauh. Sehingga apa? Mulut terbuka. A, Nah, ya, a. Jadi bukan wa, o, wa. bukan ditutup mulutnya, tetapi harus dibuka. Dan pada saat kita membuka mulut itu, ya, buka secara tawassut, ya, dibuka secara normal, sedang, tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Jelas? Itu maksud daripada al-infitah. Fahimtum? Fahimna. Baik. Oke, sekarang kita praktek, ya. Ya. Jadi tujuan daripada sifat ini apa? Apakah sifat ini kita terapkan satu persatu? Azwar, sifat Ya, ini diterapkan satu persatu atau bagaimana? Hmm, Pada saat kita mengucapkan hamzah, sifat ini apakah dibaca keseluruhan bersamaan kita mengucapkan hamzah, ya, atau tidak? keseluruhan. Nah, keseluruhan. Ya, pada saat kita mengeluarkan hamzah daripada makhrajnya, maka seluruh sifat ini juga harus Keluar. Diterapkan. harus dibawa, harus diterapkan pada saat membacanya. Paham? Paham tak? Kalau salah satu kita tinggalkan, maka otomatis bisa jadi kita terjadi kesalahan dalam membacanya. Baik kesalahan jali maupun kesalahan fatal. Kesalahan jali itu kesalahan fatal ataupun kesalahan ringan, kesalahan khafi. Ya, lahan jali atau lahan khafi. Khafi. Kalau kesalahan jali ataupun fatal, ya, ketika kita merubah huruf, ya, salah satu sifat, ya, kita rubah umpamanya sehingga menyebabkan huruf hamzah suaranya, ya, berpindah ke huruf yang lain, maka otomatis berubah makna kata tersebut. Ini otomatis kita membaca huruf hamzah dengan jali, dengan fatal. Ini harus kita hindari. Inilah tujuan kita mempelajari makhraj dan sifat, agar ketika kita mengucapkan huruf itu keluar sesuai dengan hak-haknya. Jelas? Jadi huruf itu keluar dengan hak-haknya. Jadi bukan asal diucapkan, bukan diucapkan dari dada, juga bukan diucapkan dari apa? Ya? Bukan diucapkan dari tenggorokan atas, ya. Huruf hamzah harus keluar daripada pangkal tenggorokan. Ya, posisi tepatnya itu berada pada posisi pita suara. Pita suara. Jelas? Yes. Baik. Oke, kita baca ini, ya. Jelas? Nah, jadi huruf hamzah juga tadi huruf yang tipis, ya, huruf tipis. Jadi kita baca ini, bacanya a, baca A. 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 Nah, mulut terbuka sedang, jangan terlalu lebar. Contohnya a. Nah, ini menyebabkan hamzah dibaca tebal. Ini salah satu kesalahan, ya. Ini dibaca a. 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 Kemudian a. 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 U. 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 I. I. Oke, kita baca lagi a. 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 U. U. I. I. Ya. Jadi
atau kita baca a, i, u, a. Jelas? Terubah ini posisinya. Cuma ini nomor 1, 2, 3, kemudian 4. Ya. A, I, U, A. A, U, I, U, A. A, I, U, A. A, I, U, U, A. Jadi bukan A ya, bukan ak, bukan ak, tapi A. 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 Suaranya syiddah, suaranya terputus. A. Kemudian pernah Anda sampaikan ke antum ya, bahwasanya huruf kalau dia bersifat syiddah dan jahar, syiddah atau jahar, Jahar. udara tertahan, suara keluar. Mungkin nggak huruf itu diucapkan? Ya? Tidak. Ya, harus dipantulkan kan? Harus Pantulkan. dikolkolahkan. Kenapa Kolkolah. huruf kolkolah tidak dipantulkan? Ya, kenapa huruf hamzah tidak dikolkolahkan? Padahal hamzah memiliki sifat-sifat ataupun syarat-syarat untuk dikolkolahkan seperti huruf ba, jim, dal, to, qaf ya, syiddah dan juga jahar. Huruf yang 5 ini dipantulkan. Kenapa huruf hamzah tidak dipantulkan? Karena aib bagi orang Arab. karena mirip suara muntah. Menyerupai suara tercekik. Baik, ya. Muntah. Jadi di sini ada dua sebab. Ada dua sebab kenapa orang Arab tidak mengkolkolahkan hamzah. Yang pertama sebab lugawi, ya, dari sisi faktor bahasa. Ya, fal Arab ya ta'ibu ya fal Arab ta'ibu qalqalatuha ya lima fi sautiha min ziyadatin ala sauti fi sa'iri harfil qalqalah fayakunu sautuha kattahawwu ya atau at-taqayyu ya, seperti yang antum bilang tadi. Ini merupakan aib ya bagi orang Arab untuk mengkolkolahkan huruf hamzah. Disebabkan apa? Disebabkan suaranya menyerupai suara orang yang muntah. Jadi ini tidak diucapkannya. Kemudian mereka mengucapkannya dengan lembut. Tidak berlebihan. Tidak dibaca ya tidak. Tapi jelas. Ya, tidak dipantulkan. Kemudian sebab yang kedua sebab ilmi. Jelas? Disebabkan kenapa? Karena makhraj hamzah ini memang makhrajnya sempit. Makhrajnya sempit. Jelas? Karena posisinya yang jauh ya daripada tenggorokan, itu tepatnya pada tenggorokan bagian bawah. Disebabkan karena sempitnya tenggorokan, maka sulit juga untuk dikolkolahkan. Jelas? Ini suaranya apa? Kal mutaqayyi atau kal tahawwu. Al mutaqayyi itu orang yang muntah ya. Jelas? Oleh sebab itu, walibasha'ati hadzal saut. Karena jeleknya ya, basya'ah tidak enak didengar oleh orang Arab. Suara hamzah kalau dikolkolahkan, kalau dipantulkan, ya, jelas ajma'atil Arab ala adami qalqalatiha. Mereka bersepakat untuk tidak mengkolkolahkan hamzah. Ya, tidak mengkolkolahkan hamzah. Fa idza sukinat utliqa ala sukuniha. Ketika huruf hamzah ini berhakat sukun, ya, maka dalam posisi waqaf umpamanya, maka suaranya ya putus begitu saja, tidak perlu dipantulkan, ya, dibaca dengan lembut, putus, ya, tidak harus dipantulkan, enggak. Jelas? Paham tuh? Benar. Baik. Ini sebab daripada huruf hamzah tidak dikolkolahkan. Jelas ya?
Baik, kita baca ulang lagi. A, I, U, A. A, A, I, U, A. Nah, jadi huruf hamzah, bentuk-bentuk huruf hamzah dalam Al-Quran cuma ada seperti ini ya. Cuma 4, fathah, kasrah, dhammah, sukun. Tidak ada hamzah berharkat ataupun hamzah yang bertasdid. Tidak ada hamzah yang bertasdid. Dalam Al-Quran enggak ada. Jadi dibaca A, I, U, A. Cuma 4 keadaan. Ya. A, I, U, A. Raju. Qra. A, I, U, Ulang. A, I, U, Enggak usah dipanjangkan. A, I, satu kali aja, satu ketuk aja. A, I, U, A. Coba. A, I, U. Akbar. A, I, U, A. Satu ketuk aja. A, I, U, A. A, I, U, A. Azwar. A, I, U, A. Rizki. A, I, U, A, I, U, A. Ah. Ulang Rizki. Boleh. I, U, A. Fikri. Ini Husnul Fikri, tapi gambarnya gambar Bahrul. Kenapa nih? Atau gambar Fikri itu? Fikri mana? Lagi pergi juga, pergi kebun. Rian. A, Makan dia I, U, A. Ulang. A, I, U, A. Jangan terlalu dibuka mulutnya Rian. Biasa aja. A, I, A, I, A. U. Terlalu semangat dia, Tat. Ulang. Ha. Terus A, ini. I, U, A. Fikri. A, I, U, A. Lagi. A, I, U, A. Ini 554634 ini siapa nih? Rizky, Tat. Siapa yang nggak hadir? Bahrul lah. Siapa lagi? Bahrul Gilman. A, Ilman. Mana mereka? Baik. Jelas? Ya? Paham? Insyaallah, Bang, Tat. Oke. Kita baca ya. Contoh ini ya. As-sama. Coba. As-sama. 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 Harus dibaca tahqiq ya. Jangan sampai tidak dibaca tahqiq. Ya. Kemudian juga disertai dengan syiddah, suara terputus. Jangan dialirkan suaranya. Ya. Ataupun tidak dibaca hamzahnya. Ini kekeliruan juga. Dibaca umpamanya as-sama. Ini salah. Ya. Jelas? Dibaca as-sama. Hamzahnya enggak ada, ini salah. Atau as-sama. Dibaca ha juga salah. Jangan mengalirkan suara. Ini kesalahan pertama. Pada saat hamzah waqaf dalam keadaan sukun, dibaca ha salah. Atau tidak dibaca tahqiq, tidak dibaca. Ya, menghilangkan hamzah juga salah. Kemudian, ya, ini contohnya juga sama, bi, ya, bi, ya.
As-sama. Ya, jadi itu kan jangan terlalu berlebihan juga. As-sama. Ya, jangan terlalu berlebihan. As-sama. Ma. Paham tuh? Fahimna. Fahimna tak? Dan dilanjutkan. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Qra. فإن الجحيم الجحيم هي المأوى. Fa innal jahima hiyal ma'wa. فإن الجحيم هي المأوى. Ada berapa hamzah di jumlah ini? 2. Dua. Satu, dua. Hamzah kasrah, i. Fa i dibaca i, jelas? I. Harus pasti i, ya i, bukan enggak. Fa in فإن atau dibaca tashil. Fa in dibaca tashil juga salah ya. Fa in juga salah. Udah berapa kesalahan yang kita sebutkan? Yang pertama tadi membaca hamzah pada saat sukun apa? Dengan mengalirkan. rokhawa. Ini salah, kesalahan yang pertama. Ya, seharusnya dibaca syiddah. Atau tidak dibaca hamzah sama sekali. As-sama. Tidak membaca hamzah sama sekali pada saat waqaf. Nah, dua. Yang ketiga, ya, membaca hamzah dengan tashil yang bukan pada tempatnya, Tashil apa tashil? Menyambungkan huruf. Jadi tashil itu suaranya seperti dibaca antara hamzah dengan mat, ya, antara hamzah dengan mat. Jelas itu masuk daripada tashil. Ya. Baik. Ya. Jadi yang dibaca tashil di dalam Al-Qur'an dan di dalam riwayat Hafs itu cuma satu kata. Kata apa? Ini. Jamiyun. 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 Bukan aa. Jamil. Nah, itu namanya tashil. Artinya hamzah tidak dibaca tahqiq keduanya, tidak dibaca aa. Mana ainnya nih? Jamil. Jamiyun. Hah? Ini nulis di mos susah juga ya. Nah, jelas? Paham? Paham. Nah, jadi cuma kata ini yang dibaca tashil di dalam ya riwayat Hafs. Dalam riwayat Hafs. Jadi tidak ada yang dibaca tahqiq ya, tidak ada yang dibaca tahqiq dalam riwayat Hafs. Jadi bukan dibaca a'jami. Ini namanya tahqiq. Tahqiq membaca hamzah keduanya dengan pasti. A'jami tidak, tetapi dalam riwayat Hafs dibaca tashil hamzah ini ya. A'jami. Ya. Jelas? Itu maksud daripada tashil. Ini dibaca a'jami. A'jamiyun. Jelas? Paham? Paham caranya. Bukan a'jami, tapi Jamil. a'jami. Jamil. Adapun selain itu maka seluruh hamzah dibaca tahqiq. Tahqiq. Seluruh hamzah dibaca tahqiq. Jelas? Jadi ini dibaca fa'i bukan fa'in ya. Enggak jelas
dua hamzanya. Harus fa inna, bukan fa inna. Juga hamzah yang kedua apa? Hamzah sukun, ma. Ini ma. Jangan antum baca ma'wa. Ini kesalahan berikutnya mengkolkolahkan Hamzah. hamzah. Ada berapa kesalahan tuh? Ada 4 kesalahan kita sebutkan pada saat pengucapan hamzah. Mengkolkolahkan hamzah juga salah. Salah. Ya. Dibaca rukhawa, menghilangkan hamzah pada saat sukun, waqaf, kemudian dibaca tashil yang bukan pada tempatnya, kemudian yang keempat, ya, mengkolkolahkan hamzah. Padahal tadi sudah kita jelaskan bahwa hamzah tidak boleh dikolkolahkan dengan 2 alasan dan 2 sebab, baik sebab ilmi maupun sebab lughawi. Sudah kita jelaskan tadi. Jadi tidak dibaca fa innal jahima hiyal ma'wa. Ma'wa. Ini salah. Jelas? Nah, jadi bacaannya ya fa'i. Fa innal jahima hiyal ma'wa. 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 Pada saat pengucapan waw, mulut harus dikedepankan, harus dimonyongkan ya. Fathah, kasrah, dhammah, sukun dan lain sebagainya. Huruf waw selamanya dia mau monyong ya. Ma wa ya. Jelas? Fa in fa ya. Fa bukan pa. Fa innal jahi bukan jahi. Bukan jahima, tapi jahima. Jahima. Ya, ha di tengah tenggorokan ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Akbar, Iqra. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, bagus. Raju. Fa innal Bukan pa, Raju. jahim Fa. F. Fa. fa innal jahima hiyal ma'wa. Huruf fa makhrajnya di mana? Nih, af. Ya, ujung gigi sari atas ya dipertemukan dengan bibir bagian dalam, perut bibir bagian dalam ya ini. Keluar, bukan bibir bagian luar. Ya, jadi bukan fa, enggak, tapi fa. Af, fa. Fa inna gunna ya, fa in harus di hidung, harus dari khayshum. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Paham? Oke, ulang Raju. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ahsan. Azwar. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Baik, ahsanta Fikri. Fikri. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Oke. Ryan. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ulang. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ulang. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Baik, santum. Wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Baik, bagus ya. Coba Rian. Wal
mu'tafikata Ya, pada saat ahwa. ucapkan Mu. maju mundur. Wal mu'tafikata Bibir ahwa. monyong kemudian dimundurkan. Ya, dhamma bertemu sukun. Mu. Ya. Wal mu'tafikata ahwa. Itu Akbar ngapain coret-coret tuh? Lanjut Fikri. Wal mu'tafikata ahwa. Ulang. Wal mu'tafikata ahwa. Di A-nya tipis ya. Ah. Ya bukan bukan tapi Wal mu'tafikata ahwa. Tipis, tarkik. Ulang Fikri. Wal mu'tafikata ahwa. Oke. Maksud tipis di sini bukan suaranya dilembutkan. Ahwa enggak. Maksudnya jangan ditebalkan. Jangan antum baca ahwa, tapi ahwa. Ahwa. Gitu. Azwar, Ulang ya. ulang boleh. Wal mu'tafikata ahwa. Azwar, Ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. oke. Akbar, Wal mu'tafikata ahwa. Santa. Siapa lagi belum? Rizki Raju, keluar tak? terus keluar. Wal tafikata ahwa. Ulang. Wal mu'tafikata ahwa. Oke. Wal mu'tafikata ahwa. Ya. Jelas? Jelas tak? Alhamdulillah. Oke. Hamzah. Bentar ya, bentar. Ya. Ada nggak? Kelihatan Ada nggak? tak? Kelihatan. Coba Alhamdulillah. Raju baca semuanya ini. Ya. Ana baca dulu ya. Nah, Ana baca dulu Hamzah dalam keadaan sukun ya ini. Hamzah dalam keadaan sukun. sukun. Oke, ini sukun nih. Itu Sebelumnya fathah. Ini sukun sebelumnya fathah. Jadi dibaca ya murukum. Coba. Ya murukum. Ya murukum. Murukum. Ya murukum. Ya murukum. Kemudian Hamzah sebelumnya kasroh dibaca jita. Ya, bukan jita, tapi jita. Jelas? Kemudian Hamzah sukun sebelumnya dhamma dibaca yu'minun. Ya, dhamma bertemu sukun, mulut harus maju mundur ya. Yu'minun. Ya, kemudian Hamzah fathah bacanya anfusahum. Paham? Kasrah. Bacanya i, ya, bukan tapi i. I. Pasti dibaca tahqiq i. Ya, dibaca
Iyyaka. Iyyaka. As. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka. Kemudian hamzah dhamma dibaca u. Ya, mulut panjang. U. Baca Unzila. dhamma, hamzah dhamma matmuma bertemu dengan nun sukun. Nun sukun. Maka rumusnya mulut maju mundur. Kemudian setelah mulut maju mundur, setelah posisi mulut kembali normal, baru dibaca ikhfa. Ikhfa. Ikhfa di sini tarkik atau tafkhim? Tarkik. Tarkik. Kenapa? Karena huruf zai huruf tarkik. 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 Bukan huruf tafkhim, bukan huruf isti'la, tapi dia huruf istifal ya. Maka dibaca tarkik ikhfanya. Jadi dibaca ya ini baru diikhfakan. Unzila. Coba. Unzila. Jadi jangan dibaca mulut dalam keadaan monyong. Unzila. Ini kekeliruan ya. Dibaca ya. Baru diikhfakan. Ya, antum lihat di sini ya. Baru diikhfakan ya. Unzila. Paham? Ya. Unzila raju. Ya, belum baca ya. Lanjut dulu. Hamzah dimasuki oleh huruf mad alif ya, huruf mad ya dan waw. Jadi baca bukan Jangan tebalkan suaranya, tapi ini antum harus perhatikan juga ketika hamzah berada di dekat alif ya. Jangan ditebalkan suaranya. Ini dicatat tuh. Jangan dibaca tapi amanu paham? Ya? Amanu. Dengan tetap menjaga ya tarkik daripada huruf hamzah. Amanu bukan manu, tapi amanu. Kemudian ya. Imana. Ya, bukan bukan juga bukan gini. Imana. Tidak jelas namanya, tidak dibaca tahqiq ya. Jadi harus dibaca jelas. Imana. Ya. Bukan bukan enggak, tapi tahqiq dan jelas ya. Utia kita. Paham Tom? Ada jebel nah. Anak ulang ya. Ya murukum jita yu'minun anfusahum iyyaka unzila amanu imana utiya. Raju, tafadhal. Ya murukum jita yu'minun anfusahum iyyaka ulang mas. Ulang. Iyyaka unzila. Bukan unzila. Maju mundurkan dulu mulut, baru didenguk diikhfakan. Baru dengungkan. Antum harus banyak latihan ya, latihan gerakan mulut juga harus banyak antum.
Ini masalah penyempurnaan harakat, itmamul harakat. Dua kita bahas dulu. Ya, sama Ustaz Salman juga antum diingatkan juga tuh, Salman Mubarak. Unzila. Oke. Amanu. Bukan amanu, amanu. Amanu. Ah, Imana. Utiya. oke, Akbar, Santa. Akbar. Oh, bentar. Ya'murukum jita yu'minun anfusahum iyyaka unzila amanu imana utiya Mana? dia. Bagus. Lanjut. Sesuai absen. Zuhur. Azwar. Antum bisa Ada. lihat kan? Antum bisa lihat di partisipannya ada tuh urutannya tuh. Azwar, baca Azwar. Nampak. Ya'murukum jita yu'minun anfusahum iyyaka Bukan iya kagak. Iya. Tasdid. Iyyaka. Ulang. Ulang. Iyyaka Jangan antum panjangkan. Iyyaka. Itu menambah ya jadinya. Iyyaka. iyyaka Nah, unzila ulang. Mundur. unzila Oke. amanu Mm-mm. imana utiya. Bagus, Fikri. Fikri itu tuh speakermu. Speaker. Sautuka. Mikrofon. Iftah Ya mikrofon. murukum jita yu'minun anfusahum. Bukan an. An disamarkan ikhfa. An ke huruf fa-nya langsung ya. Anfusahum. Anfusahum. Bukan ang Fikri. Ang enggak. An langsung ke fa-nya. Jadi huruf ikhfa itu dibaca sesuai dengan hurufnya. Iyyaka Setelahnya huruf apa? Maka antum langsung posisikan makhrajnya langsung di situ. iya Anfusahum. Baik. Iyyaka unzila amanu imana utiya. Baik, bagus. Rian. Ya'murukum jita yu'minun anfusahum iyyaka unzila amanu imana utiya. Oke, bagus. Siapa yang belum baca? Udah baca semua Tat. Rizki. Yang keluar tadi siapa? Rizky keluar. Jelas antum ini masalah ini?
Ini modal hamzah Alhamdulillah. dalam mushaf ya, dibaca fathah a, i, u, a, i, u, ba, A. ya, ji, yu. Oke? Iya. Mafhum? Alhamdulillah mafhum. InsyaAllah. Insyaallah. Kemudian ada yang mesti kita perhatikan, perlu perhatikan juga ya. Pada saat kita membaca huruf hamzah, hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, dicatat ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, kalau hamzah itu ya, ataupun apabila berkumpul dua hamzah dalam satu kata. Apabila berkumpul dua hamzah dalam satu kata, ya, maka jangan sampai kita idghamkan. Jangan sampai diidghamkan. Atau dibaca tashil. Jangan sampai dibaca tashil. Harus dibaca tahqiq. Harus dibaca tahqiq. Ya, seperti yang Nabi lakukan tadi di dalam riwayat Hafs an Asim. Ya. Tidak ada yang ditashil kecuali lafaz ataupun kata a'jamiyun, ya. A'jamiyun. Ya, yang pertama hamzah istifham, kemudian hamzah pada lafaz a'jami. Ya, ini hanya satu kata ini yang dibaca tashil. Selebihnya dibaca tahqiq hamzahnya. Jelas? Contoh hamzah yang ada dua ya, berkumpulnya dua hamzah dalam satu kata. Contohnya apa? Siapa yang tahu? A'jami. Itu tadi dibaca tashil. Pengecualian itu. Selain itu semua hamzah dibaca tahqiq. Al-an. Bukan. Di awal surah Al-Baqarah. Innal ladzi Kafaru sawa'un. Innal ladzina kafaru. A'anzartahum. Oh iya. ya. Ini kan? Iya. A'anzartahum. Zartahum. Nah, ini. Berkumpulnya dua hamzah. Dua hamzah. Nah, ini hamzah pertama kan? Ini hamzah istifham, ini hamzah pada kata anzar, anzara. Jelas? Berkumpulnya dua hamzah di sini. Ya. Sama dengan lafaz a'jami tadi, hamzah istifham dan hamzah pada a'jami. Tetapi dia dalam hafaz dibaca apa? Dibaca tashil. Adapun selain itu tidak ada dalam hafaz dibaca tashil, kecuali lafaz tadi semuanya selain satu lafaz tadi dibaca tahqiq. Jadi dibaca apa? A'anzartahum. Bukan dibaca tashil umpamanya Anzartahum. atau tidak dibaca tahqiq tadi ya. Jelas? Ini atau dibaca digabungkan umpamanya anzartahum. Satunya dihilangkan, cuma satu yang dibaca. Hati-hati di sini. Ya, jadi dibaca a'anza ya. A'anzar ya. A'anzartahum dar ya. A'anzartahum dar. Tebal ya. Ya. Paham? Dibaca a bukan an. Paham, Tom? Kemudian apa lagi contohnya? Contoh lain ya ini. Apa bacanya? Innaka. Dibaca apa? Ai ya. Jangan untuk membaca ainnaka ya, tapi ai. Ainnaka ainnakum ya. Ainnaka.
Jelas? Kemudian juga pada contoh yang lain. In kuntum. In kuntum. Bagus. Atau contoh ini, apa bacanya? Au. Zila. Ini bacanya apa? Au. Unzila. Tahqiq ya. Unzila. Unzila. Paham? Ya, jadi walam ya, yusahhil hafaz. Rilm tidak mentashil ya, wajhan wahidan, satu pun daripada hamzah illa mawdi'an wahidan min at-tanzil wa huwa al-hamzah ats-tsaniyah min kalimah a'jami. Ya. Hanya kata itu yang dibaca tashil. Jadi dibaca a'jamiyun. A'jamiyun. Paham? Hamzah istifham dan hamzah kalimat a'jaminya ditashil. Ya, dibaca antara hamzah dan mat. Dibaca antara hamzah dan mat. Maksud daripada tashil ya. A'jamiyun. A'jamiyun. A'jamiyun, bukan a'jamiyun. Selain itu semua hamzah dibaca tahqiq. Semua hamzah dibaca tahqiq. Jelas? Nomor 2 yang mesti kita perhatikan juga ya. Ya. Ketika hamzah bertemu dengan huruf-huruf tafkhim, jangan sampai hamzah dibaca tafkhim. Contohnya apa? Ini contohnya di sini. Ini yang kedua ya. Apa bacanya? Allahu. Allahu. Akhraja. Ukhrija. Ukhrija. Apa? Ini hal yang poin penting kedua. Ketika hamzah bertemu dengan huruf tafkhim atau berada di samping huruf tafkhim, setelahnya ada huruf tafkhim. Di sini tafkhimnya apa? Huruf lam, lapas salala. Kemudian di sini huruf kha. Kemudian di sini huruf sad. Ya, jangan antum baca hamzah dengan tafkhim. Jangan dibaca Allahu atau akhraja, astafa. Ini salah. Ini dibaca hamzah tetap dibaca tarqiq. Hamzah tetap dibaca tarqiq. Kita baca Allahu akhraja astafa asrafa. Baru ditafkhimkan lamnya saja. Hanya lam saja yang dibaca tafkhim. Hamzah tidak perlu ditafkhimkan. Allahu akhraja ya, bukan as, bi astafa akhraja Allahu astafa akhraja. Paham? Coba Cak Akbar. Allahu akhraja astafa. Terus Raju. Allahu akhraja. Ulang Raju. As. Bukan as. Astafa
Asfafa, akhraja, Allahu. Allahu akhraja asfafa Azhar. Allahu akhraja asqafa Ulang apa ni? akhraja asqafa. Okay. Siapa lagi? Fikri. Ikritat. Allahu akhraja Akh. akhraja asfafa Asfafa. asfafa Bagus. Rian. Allahu akhraja astafa. Jelas ini? Jelas. Jadi tadi kita katakan bahwa apabila hamzah berkumpul, ya, inda ijtima' hamzatain, ya, apabila hamzah berkumpul, jelas maka hamzah dibaca apa? Terdapat dua hamzah, maka hamzah harus dibaca tahqiq. Jelas? Kecuali lafaz pada A'jami. itu harus dibaca tashil dalam riwayat Hafs. Paham? Lalu bagaimana ketika hamzah qat'i dan wasal bertemu? Hamzah qat'i dan wasal bertemu. Satu hamzah qat'i, satu hamzah wasal. Qat'i seperti ini qat'i namanya. Ini wasal. Paham? Hamzah qat'i dan wasal bertemu. Contoh pada kata ini. Nah, ini apakah dibaca tashil atau dibaca tahqiq? Apakah dibaca Allahu atau gimana? Ulang ya, kita hapus satu. Contohnya di mouse ini agak susah nulisnya ya. Seperti ini enggak? Ya. Seperti ini. Ini ketika hamzah qat'i dan wasal bersatu, bertemu. Ya. Ini cara bacanya bagaimana? Jadi kita katakan tadi kalau ada terdapat dua hamzah, maksudnya apa? Hamzah qat'i, ya. Maka harus dibaca tahqiq, kecuali pada lafaz a'jami. A'jami dia dibaca tafsil ya dalam riwayat Hafs. Apabila bertemu dua hamzah qat'i dan wasal, maka boleh dibaca dengan dua cara. Dibaca tashil boleh, dibaca ibdal juga boleh. Ya, tetapi yang lebih diutamakan apa? Dibaca ibdal di sini. Dibaca ibdal. Maksud daripada ibdal apa? Dibaca seperti mad lazim. Ya, seperti mad lazim. Ya. Mad lazim mukhaffaf maupun mad lazim musaqqal. Coba dibaca ibdal. Ini dibaca
Ini diutamakan lebih dibaca ibdal. Ibdal. Ibdal itu apa tadi? Dibaca seperti mad lazim. Dibaca tashil juga boleh, tetapi lebih diutamakan dibaca Ibdal. ibdal. Ya. Ini kalau hamzah qat'i dan wasal bersatu. Menjadi Paham? satu. Ya. Iya, ya. Nah, jadi dibaca ibdal lebih diutamakan, yaitu dibaca seperti mad lazim, baik mukhaffaf maupun musaqqal. Ya, jadi dibaca mad lazim. Coba baca Fikri. Allah. Ya, dibaca mad lazim ya, seperti dallin seperti itu. Pada lafaz bacaan waladdallin. Ya, ini Allahu adzakarain. Ini al-ana al-ana. Paham? Nah, coba. Allahu adzakarain. Kurang. Adzakarain. 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 Al-ana. 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 Bukan, jangan enggak, jangan ditebalkan lamnya. Al-ana, lam tarkik ya, lam bukan tebal. Al-ana. Oke, Rian. Allahu adzakarain al-ana Ulang nomor 2. adzakarain Adzakarain. adzakarain Oke. Siapa lah? Akbar. Allahu adzakarain al-ana. Azwar. Allahu adzakarain al-ana. Raju sudah. Belum. Allahu. Bukan Allah, bukan O Raju. A. Allahu adzakarain. Itu kurang panjang. Antum ya, baca 6 harakat. Adzakarain. Al-ana. Oke. Rian udah? Ya. Fikri? Udah semua ya? Oke. Paham di sini? Ada yang belum paham? Ini lebih diutamakan dibaca ibdal ya. Walaupun boleh dibaca apa tadi namanya? Ketika hamzah qat'i dan wasal bertemu dibaca dua wajah ya.
Wajah yang pertama tashil, yang kedua ibdal, tapi ibdal lebih diutamakan. Ibdal maksudnya seperti dibaca mad lazim. Inilah ada pertanyaan. Ya, di dalam mushaf seringkali hamzah ya, itu tidak berharkat. Bagaimana kita memberikan harkat pada hamzah tersebut? Di modelnya seperti ini, Mbak. Paling ada di atasnya di sini start kecil ya, nah, seperti ini. Atau pada contoh lain, gimana kita memberikan harkat hamzah ini? Mana caranya? Siapa yang tahu? Ini dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca apa? Antum kan sudah hafal juga nih. Kenapa dibaca di surah Al-Fatihah ini? Dibaca kan? Ya enggak? Ya. Ada enggak? Coba lihat, cek mushaf. Ada enggak di situ harkatnya? Harkat hamzahnya ada enggak? Enggak ada kan? Kenapa dibaca Siapa yang tahu? Huruf ketiga. Apa? Bagus. Perhatikan huruf ketiganya. Huruf ketiga mana? 1, 2, 3. 3. Huruf ketiganya berharkat Kasrah. kasroh. Maka hamzahnya dibaca Oke? Paham? Nah, ini juga huruf ketiganya apa dia? 1, 2, 3. Huruf ketiganya Fathah. juga dibaca Dibaca Jelas? Jadi kalau huruf ketiganya kasroh atau fathah, maka hamzah dibaca Iqra. Iqra. Ihdina. Jelas? Nah, kemudian kalau huruf ketiganya dhamma, ini ketiganya dhamma, ini, maka hamzah dibaca Uktub. Ukhruj. Paham? Jelas? Jelas. Jadi bacanya kita perhatikan apakah dibaca atau itu saja. Atau U dibaca kalau huruf ketiganya dhamma dan dibaca kalau huruf ketiganya Fathah. Fathah dan I kasroh. dibaca kalau huruf ketiganya kasroh. Tidak ada yang dibaca A. Kalau dibaca A pasti tulisannya seperti ini. Ada hamzah qat'i di atasnya ini. Pasti dibaca A. Ya. Umpamanya apa di sini? Yang A. Seperti ini dibaca A. Aghliq ya. Aghliqa. Aghliqa. Paham? Ini dibaca apa?
Yang ini. Baca apa nih? Itu nih. Kenapa I Fikri? Padahal huruf ketiganya doma ini. Tuni. Dengar-dengar saya tadi. Dengar saya. Kenapa I? Padahal huruf ketiganya doma ini. Kenapa? Dengar Hah? saya mencari. Apa? Apa? Dengar-dengar Ustaz Jadat. Kena Ini- Hamzah depannya. Dengar Kori kan. Ini dibaca mat badal ya enggak? Oh ya ya ya. Jadi baca mat badal. Jadi baca bukan kalau kita wasal dibaca itu nih, tapi ini dibaca itu nih ya kan? Di awal kita baca ya, di permulaan kata di surah Al-Ahqaf kan? Itu nih bi kitabin ya kan? Itu nih. Ini benar dia hamzah. Hamzahnya dibaca kasrah. Kenapa? Karena asal itu ini kita hapus ini. Asalnya ini. Asalnya i'ti. I'ti. Iti. Ini asalnya. Huruf ketiganya apa? Kasrah. Kasrah. Ini kasrah juga. Paham? Karena ta bertemu dengan waw jamak di sini, ya kan? Nah, maka disesuaikan harakatnya. Harakat ita ini jadi dhamma. Itu asalnya. Paham? Ini. Tetapi di permulaan ya, ketika kita memulai membaca itu ini, maka dia dibaca seperti mat badal dibaca. Ini seolah-olah dibaca seperti ini. Jadi mat badal dia. Ya. Paham? Itu nih. Jelas? Itu. Jadi kaidah tadi tidak menyelisih kaidah yang kita katakan tadi. Kalau huruf ketiganya kasrah dan fathah, hamzah juga dibaca kasrah. Kalau huruf ketiganya dhamma, hamzah dibaca dhamma. Dhamma. Paham tuh? Nah, Oke. Sampai di sini jelas? insyaallah jelas Ustaz. Oke. Terakhir. Silakan baca. Siapa yang pertama nih? Akbar, baca Akbar. Halo. Yang mana, Ustaz? Semuanya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini apa tadi? Allahu Terus? yastahzi'u. Oke. Qul Jangan dipanjangkan. Jangan kul. Satu kali aja. Pendek kan ini? Ku. Kul. Qul a'unab Ya, ulang. Qul a'unabbi'ukum bi khairim Mim ketemu apa ini? Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
a'anzartahum benar. Sampai ang dan Sawa'un alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Am kuntum syuhada'a idh wassakumullah. Ya, Ustaz. إذ وصاكم الله بهذا. Nah, Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. ini hati-hati nih, sayyi'ui ya. Sayyi'ui. Ya. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Wala yahiqul makrus sayyi'u Tiga jadinya tuh. Sayyi'u illa bi ahli. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Oke, Raju. Mutas. Allahu yastahzi'u bihim. Hah? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini to tebal, ghain tebal ya. Oh, ya. Bukan tu. Bukan tu. Ya. Tughyanihim ya'mahun. Ulang Raju. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Qul a'unabbi'ukum bi khairim. Mim ketemu ba ikhfa syafawi. Ya enggak? Ikhfa syafawi kan? Nah. Apa enggak ada menggunakan? Qul Bukan kul. a'unabbi'ukum Kul. Ya. Qul Tebal ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim dzalikum innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini dzar tebal, dzir tipis ya. Bukan kuntum. Am kuntum. Am kuntum. Am kuntum syuhada id wasaqakumullahu bihadza wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Bukan bi ahli, bi ahli. Lam ketemu ha. Lih. Bi ahli. Lepas. Suara udara lepas. Ya. Baik. Azwar. Ha. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
قل أنبئكم بخير من ذلكم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. Terus. Rian. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. Terus. Antum pakai HP apa? Kok bagus suaranya? Asik. Hah? Apa Tat? Apa merek HP antum? Samsung A20. Oh. Speakernya jelas. Fikri. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. Sentuh. Jelas? Itulah aku lagi. Jelas. Ada pertanyaan? Medan malam Medan. Mati lampu. Dan Medan udah malam kan? Aduh. Hidup lagi. Ya, ada pertanyaan. la yujad. Jadi kesimpulannya huruf hamzah keluar daripada tenggorokan bagian bawah. Tepatnya di kita suara al-autar as-sautiyah. Sifatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang pertama apa tadi? Syiddah. Asyiddah. Apa itu syiddah? Suara Tertahan. tertahan. Jahar. Udara tertahan. Udara tertahan. Kalau suara tertahan, udara tertahan, seharusnya tadi dipantulkan, dikolkolakan. Jadi kenapa tidak dikolkolakan? Nah, ada alasannya tadi, dua sebab, lughawi dan ilmi. Kemudian istifal, yaitu terkik, huruf dibaca tipis. Ini harus kita perhatikan. Ketika dia berada di samping huruf tebal, jangan dibaca tebal. Ismat, ya, sifat penyempurna saja bahasanya huruf hamzah termasuk huruf yang agak lama diucapkan ataupun sulit keluarnya karena berada jauh daripada ujung lidah. Infitah, pada saat pengucapan mulut harus terbuka, jangan ditutup,
Kemudian hal-hal yang mesti kita ingatkan tadi, jangan dikolkolakan hamzah, ya, jangan hamzah dibaca tebal, jangan ditashil bukan pada tempatnya kecuali pada lafaz ya a'jami, ya a'jamiyun. Cuma kata itu ya. Selain itu tadi ada yang dibaca dua wajah, tashil dan ibdal, tapi ibdal lebih diutamakan pada kata Allahu az-zakarain dan al-ana. Itu dibaca seperti mad badal, mad badal. Kemudian pada saat hamzah bertemu, ya, bersatunya dua hamzah berdekatan, maka jangan sampai kita baca tidak tahqiq, harus dibaca tahqiq. Paham? Kemudian pada saat waqaf baca hamzah, ya, jangan sampai tidak dibaca. Kayaknya itu yang berkaitan dengan hamzah. Jelas? Oke, cukup sampai di sini. Nanti yang setor ke Ana siapa Raju ya? Ya. Besok hari Kamis Akbar kan? Jumat Ghilman, Sabtu Azwar, Ahad siapa? Rizky dengan Bahrul, Senin Fikri, Rian, Selasa Fikri. Oke, itu ya. Jelas? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keluar grup izin ya.